Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Aurel dari kelas 6B. Hari ini saya akan menjelaskan proses terjadinya gerhana matahari dan bulan. Terjadinya gerhana bulan jika matahari, bumi, dan juga bulan sejajar dengan matahari, itu akan terjadi gerhana bulan. Jika gerhana matahari terjadi matahari, bulan, dan bumi sejajar dengan matahari, itu akan terjadi gerhana matahari. Selain itu juga ada bayangan umbra dan penumbra. Umbra adalah bayangan yang gelap, sedangkan penumbra adalah bayangan yang samar. Diorama ini mempermudah untuk belajar IPA di SD Al-Azhar Syifabudi Cibubur. Demikian penjelasan dari saya mewakili kelompok 6B Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat inspiratif, berjumpa kembali dengan podcast inspiratif dan juga edukatif Daun Hijau bersama saya Laras Rahma Putri. Pada hari ini kami mendatangkan siswa-siswi kelas 6 SD Al-Azhar Syifabudi Cibubur untuk mempresentasikan dan juga menceritakan tentang pembuatan proyek. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa siswa dan siswi SD Al-Azhar Syifabudi sudah terbiasa untuk mengerjakan project based learning bagian dari kegiatan pembelajaran di kelas. Oke, nah di sini sudah ada teman-teman kita ya, kakak kelas dari kelas 6. Nah teman-teman, Bu Laras masih ada yang belum hafal nih dengan kalian, boleh nggak disebutkan namanya dan juga dari kelas berapa? Perkenalkan, nama saya Syafila dari kelas 6B. Perkenalkan, nama saya Deca dari kelas 6B. Perkenalkan, nama saya Amira dari kelas 6B. Perkenalkan, saya Safa dari kelas 6B. Perkenalkan, nama saya Aurel dari kelas 6B. Perkenalkan, nama saya Audrey dari kelas 6B. Oke, nah baik teman-teman, gini nih, Ibu dengar katanya kalian itu adalah siswa-siswi yang proyeknya itu adalah proyek yang terbaik, betul nggak? Betul, alhamdulillah ya. Nah, tapi nih setahu Ibu, kalian kan udah di kelas 6 ya teman-teman ya. Kegiatan sudah padat, pembelajaran juga semua dipadatkan di semester 1 ya. Terus juga pemantapan untuk persiapan ujian juga sudah mulai dilakukan. Nah, di sela-sela aktivitas itu ternyata kalian masih bisa mengerjakan proyek dengan hasil yang sebagus ini gitu kan. Nah, tambah lagi proyek ini ternyata juga dikerjakan oleh kelompok-kelompok lain di kelas 6 ya? Iya. Nah, kalau boleh tahu proyek apa sih teman-teman yang kalian buat? Kami membuat proyek diorama gerhana dan bulan. Gerhana matahari dan bulan. Membuat sebuah diorama itu seperti maket ya? Seperti itu. Oke, berarti kalau misalkan belajar tentang gerhana matahari, gerhana bulan, ini masih berhubungan dengan mata pelajaran IPA, betul nggak? Iya. Oh, betul. Oke, baik. Nah, teman-teman boleh diceritakan nggak bagaimana sih awalnya kalian terfikir untuk membuat proyek gerhana matahari ini? Pada awalnya kami diberi tugas oleh Bu Guru untuk membuat proyek diorama gerhana. Nah, dari situlah kami memulai mengerjakannya. Awalnya kami agak bingung karena kami belum pernah membuatnya sama sekali. Tapi karena kerjasama yang solid dan bimbingan Bu Guru, kita dapat menyelesaikannya dengan baik. Oh, begitu. Kalau boleh tahu siapa sih guru IPA di kelas 6 sekarang? Bu Lia. Oh, Bu Lia. Oke, baik. Teman-teman boleh mau nanya, di dalam proses pembuatan proyek ini kalian tuh melibatkan siapa aja sih selain kelompok kalian? Kami melibatkan Bapak Ibu guru? Iya, terus guru IPA. Terus habis itu orang tua juga kayak dukungin kami, kayak doain. Terus sama melibatkan
siswa-siswa kelas 6B yang putri. Oh, yang putri. Oke. Nah, di sini Bu Laras udah ngelihat nih ini ya maketnya ya, dioramanya. Nah, teman-teman boleh nggak bisa sambil dijelaskan nih sampai terbentuknya diorama seperti ini tuh prosesnya tuh bagaimana? Iya, jadi pada awalnya kami dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok perempuan dan kelompok laki-laki. Lalu kita mencatat bahan-bahan dan peralatan-peralatan yang harus dibawa. Nah, kami juga berbagi tugas dalam membawa bahan-bahan dan peralatannya. Setelah semua bahan terkumpul, kami mulai mengerjakannya step by step. Yang pertama, kami menempelkan karton hitam pada styrofoam. Setelah semua styrofoam sudah ditempel dengan karton hitam, kami mulai membangun rumah dioramanya. Setelah rumah dioramanya jadi, kami memasang sumpit kayu yang terdapat kawat dan bola gabus yang sebagai bumi dan bulan. Di bawahnya, di bawah sumpitnya juga terdapat styrofoam berbentuk persegi agar sumpitnya bisa berdiri tegak. Jadi kami tusuk atau kami pasang di styrofoamnya. Lalu kami juga sudah menyiapkan bola lampu yang sudah diwarnai dengan cat campuran warna merah dan warna oranye. Kami juga sudah memasang dudukan lampunya. Untuk bola-bola planetnya itu juga kalian warnain sendiri tuh teman-teman? Iya. Oh, semuanya sendiri ya. Nah, Oke, terus dudukan lampunya kita pasang di dinding rumah diorama gerhananya. Nah, terus setelah udah selesai semua stepnya, kami cuma coba menyalakan lampunya dan alhamdulillah berhasil dan hasilnya juga memuaskan. Oke, nah dalam tadi prosesnya kan ada lampu yang harus dinyalain. Nah, itu kan berhubungan dengan listrik juga. Nah, dalam proses pembuatannya ini kalian didampingi nggak sama orang tua nih proses-proses masang lampunya gitu kan? Terus juga kabelnya dan segala macamnya. Kami didampingi oleh bu guru sih, sama dibantu oleh orang tua dipasang gitu. Oh, dipasang-pasang. Jadi nggak semuanya Dari sendiri rumah, ya. gitu. Dari rumah orang tuanya. Tetap didampingi ya berarti ya teman-teman. Oke. Oke, ada yang mau menambahkan teman-teman? Oke, nah saat kalian membuat diorama ini pasti kan ada banyak sekali tuh tantangan yang kalian dapatkan. Mungkin ada yang beda pendapat gitu ya, ada yang maunya A, ada yang maunya B gitu kan. Ada nggak sih tantangan-tantangan lain yang kalian temui? Ada juga yang selain ibu tadi bilang, ada kesulitan dalam mencari barang, karton yang potongannya tidak pas, dan juga mungkin ada sedikit bolong-bolong di styrofoamnya, bisa kita tutup dengan styrofoam yang senada atau karton yang senada. Itu aja. Oke, berarti ada nggak tantangan lain yang kalian temukan? Lalu juga bagaimana cara kalian menyelesaikan tantangan-tantangan tersebut gitu? Kami berusaha untuk mencari solusi menyelesaikan semua tantangan yang ada. Seperti misalkan gabus yang bolong akan kami tambal menggunakan gabus yang warnanya senada. Oke. Teman-teman nih kan kalian perempuan semua nih. Biasanya perempuan tuh suka cerewet nih. Terus ada nggak yang berantem dikit gitu, ada nggak waktu ngerjain project ya? Kayak enggak ini harusnya bulannya misalkan warnanya kuning gitu. Ada kayak gitu sedikit. Oke, terus gimana akhirnya bisa saling ya udahlah kita warna itu aja, warna putih gitu. Pendapat guru. Oh, pendapat guru. Oke. Jadi semuanya sudah sepakat ya, maka jadi nih proyek ini gitu. Oke, baik teman-teman, boleh pengen tahu nih dari proyek yang kalian buat diorama tentang gerhana matahari ini, ada nggak sih manfaatnya dan untuk siapa manfaat dari proyek ini, sasarannya gitu? Mungkin bisa untuk adik kelas yang mau melihat gerhana bulan atau matahari, teman-teman saya yang memang belum bisa menggambarkan bisa lebih mengerti lagi. Jadi proyek ini tuh kalian buat untuk mempermudah bagaimana sih proses terjadinya gerhana bulan atau gerhana matahari itu ya. Oke, ini Masya Allah banget ya teman-teman, ini adalah suatu proyek yang bagus, lalu juga hasil dari kerja sama kalian antara satu dengan yang lainnya. Nah,
ini kan kalian itu adalah kelompok terbaik ya. Proses untuk menuju kelompok terbaik itu pasti nggak mudah gitu kan. Bagaimana sih kalau misalkan Bu Laras boleh tahu caranya kalian bisa sampai di tahap ini? Jadi pasti kan ada kesulitan yang ini. Kita juga mencoba yang terbaik. Terus kita juga nggak nyangka sih bisa hasilnya semaksimal gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus seneng nggak nih waktu dibilang, wah kelompoknya saya Villa dan teman-teman adalah kelompok dengan proyek terbaik di kelas 6 gitu? Senang sih, kaget juga. Kaget juga. Ada selebrasi khusus? Belum ada sih. Nggak ada? Nggak. Oke, baik. Teman-teman gimana nih perasaannya waktu tahu, wah proyek kita nih jadi proyek yang terbaik nih gitu kan? Ada yang nggak nyangka kah atau gimana? Iya sih, nggak nyangka. Soalnya kita kayak Tapi kalau menurut kalian pantas nggak sih buat dikatakan sebagai kelompok terbaik? iya semuanya kan. Tapi kalau misalnya Bu Laras lihat bagus loh ini, Bu Laras aja belum tentu bisa bikin ya. Ya. Jadi Bu Laras juga sangat mengapresiasi, Bu Laras juga kagum ya, bangga banget nih sama hasil karya kalian ini gitu ya. Jadi sekali lagi selamat atas prestasi yang sudah kalian dapatkan ya teman-teman, dan juga semoga dengan kalian menjadi kelompok terbaik ini justru menjadi pemantik agar kalian lebih bersemangat lagi dalam meraih prestasi, lalu juga mengasah potensi yang ada di diri kalian ya. Nah, tentu saja Bu Laras mengharapkan kalian bisa membanggakan baik itu dari agama ya, terus juga bangsa, orang tua dan juga sekolah kalian nih teman-teman. Oke, baik, sekali lagi Bu Laras ucapkan selamat ya. Dan Bu Laras tunggu nih prestasi-prestasi selanjutnya nih. Yang terdekat nih apa nih, ujian ya? Iya, Ujian. Udah ya, gimana prepare? Udah sampai mana persiapannya ujian? Udah baca-baca. Ujian sekolah udah ya? belum. Oh belum. Oke, berarti masih ada ujian sekolah, terus juga ujian praktik ya. Iya. Mudah-mudahan semuanya lancar ya teman-teman ya. Ya, oke. Baik, sahabat inspiratif, proyek membuat diorama maket ini adalah satu dari banyaknya proyek yang dilakukan oleh siswa-siswi Al-Azhar Shifabudi Cibubur. Nah, dalam kegiatan pembelajarannya, anak-anak memang sudah dilatih untuk berpikir kritis, lalu juga berkolaborasi dengan teman-temannya, dan juga berinovatif dan kreatif. Nah, masih banyak sebenarnya proyek-proyek yang bisa ditampilkan. Nah, untuk itu, kalau misalkan ingin lebih lanjut melihat proyek-proyek yang dilakukan oleh siswa-siswi SD Al-Azhar Shifabudi Cibubur, silakan di-subscribe podcast Daun Hijau ini, dan jangan lupa aktifkan notifikasi YouTube Daun Hijau gitu. Itu saja dari saya. Kita kembali lagi nanti di podcast-podcast selanjutnya yang tentunya lebih inspiratif dengan tema yang berbeda-beda. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.